Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dengan NIM 12610201089 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan untuk memenuhi tugas UTS Etika Profesi Hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem hukum di Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civic law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hukum itu sendiri merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem, tapi kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tata negara, di mana masing-masing subsistem tersebut berbeda-beda. Tetapi semua subsistem dalam sistem hukum Indonesia tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai hakikat makna etika. Poin pertama, pengertian. Kata etika atau etis bermakna asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat atau sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan sinonim dari akhlak. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan adat, sedangkan kebiasaan yang dimaksud adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Menurut Sumaryono mengenai pengertian etika, beliau mendefinisikan etika sebagai studi yang membahas mengenai satu kebenaran dari tindakan atau perilaku manusia atas kodrat atau fitrah yang memang sudah melekat pada diri manusia itu. Dengan demikian, etika adalah ilmu yang mempelajari baik atau buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Etika harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, nyaman dalam berkehidupan bermasyarakat. Banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya etika dalam berteman, etika dalam profesi atau kerja, etika dalam berumah tangga, dan sebagainya. Sebagai contoh etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolahan, yaitu berkata yang sopan pada guru. Kemudian dalam etika berteman itu tidak mengolok-olok, mengejek, ataupun ketika berbuat salah kita harus meminta maaf. Ketika dalam sehari-hari bisa kita masuk rumah mengucapkan salam dan sebagainya. Macam-macam etika. Etika diantaranya ada dua, etika normatif dan deskriptif. Fungsi etika. Etika memiliki beberapa fungsi sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan, sebagai pandangan atau orientasi etis untuk memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih.
berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah, mana yang tidak dapat diubah. Berfungsi sebagai untuk menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Manfaat etika. Etika sebagai penghubung antara nilai kehidupan, sebagai pembeda antar baik dan buruk, sebagai suatu pendirian dalam diri, dan menjadikan individu bersikap kritis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.